Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa netizen TV di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk malam ke-24 bulan Ramadan. Itu artinya beberapa hari lagi kita akan sampai di penghujung bulan Ramadan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah puasa Ramadan yang 23 hari yang kita telah tunaikan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'it tabi'in. Insyaallah curahan rahmat akan sampai kepada kita umat beliau di akhir zaman, yang kita selalu memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan menjalankan perintah, menjauhi segala apa yang dilarang dan diharamkan, dan berikan kekuatan petunjuk untuk melestarikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa netizen TV di mana saja berada, warga Nahdiyin wan Nahdiyat, as-shaimin was-shaimat, mengawali kajian kita seperti biasa, terlebih dahulu kita mengirimkan suratul Fatihah kepada para masyayikh, guru-guru kita, insyaallah dengan harapan kajian kita pada kesempatan malam ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un illa lahu al-fatih. Thumma ila ruh musannif hadzal kitab syai'un. Alhamdulillah, pemirsa, kita lanjutkan kajian kita. Malam ini kita akan membahas tentang ketentuan zakatul fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannif faslun wa tajibu zakatul fitri. Ini satu fasal yang menjelaskan tentang kewajiban menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah termasuk salah satu, atau zakat itu termasuk salah satu daripada rukun Islam. Wa tajibu zakatul fitri, dan wajib zakat fitrah, mengeluarkan atau membayar, menunaikan zakat fitri. Wa yuqalu laha zakatul fitrati, dan diungkapkan juga zakat fitri itu dengan bahasa zakatul fitrati, ai al-khilqati atau al-khilqah. Khilqah itu adalah proses penciptaan, awal asal muasal, ataupun bisa diartikan badan ataupun jiwa. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat untuk membersihkan diri ataupun jiwa. Bithalasati asya'a, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah itu sebab salasati asya'a, 3 sesuatu atau 3 hal, ya, 3 syarat. Al-Islamu, yang pertama adalah Islam. Fala fitrata ala kafirin asliin, maka tidak menjadi
wajib zakat fitrah itu bagi seorang kafir yang asli, ya. Orang kafir yang asli, bukan kafir karena murtad. Tadinya dia beragama muslim, kemudian dia keluar dari agama muslim, agama Islam, jadi keluar masuk ke dalam agama lain, maka orang murtad itu tetap dia dikenai kewajiban untuk bayar zakat fitrah. Jadi yang tidak wajib zakat fitrah itu hanyalah orang yang kafir yang asli, yang memang non muslim. Illa kecuali fi raqiqihi, untuk budaknya, wa qaribihi al muslimina, dan juga karib kerabat keluarganya yang muslim. Contoh, saya mengeluarkan zakat fitrah. Nah, saya juga mengeluarkan zakat fitrah untuk budak dan juga kerabat saya seperti anak atau istri saya dan juga orang tua saya yang mungkin tidak mampu. Jadi syarat yang pertama itu harus beragama Islam. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan, dan sebab terbenamnya matahari dari akhir hari dari bulan Ramadan. Jadi waktu kewajiban bayar zakat fitrah itu pada saat terbenamnya matahari di akhir hari dari bulan Ramadan. Contoh, kita sudah berada di Ramadan yang pada hari ke-30. Nah, setelah terbenamnya matahari waktu maghrib, di situ adalah waktu yang paling utama atau waktu wajib untuk menunaikan zakat fitrah itu. Wahina idin, dan ketika itu, yaitu ketika waktu terbenamnya matahari di akhir hari dari bulan Ramadan, fatukhraju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurubi, maka wajib dikeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah dari seorang yang meninggal setelah terbenamnya matahari, ya. Jadi orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan itu, dia tetap wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya, karena alasannya dalam mazhab Syafi'i dia ditetapkan bahwa dia orang kapan jadi wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah itu, ya, orang sudah meninggal, yaitu ketika dia masih mendapati 2 bagian waktu bulan, ya. Nah, karena waktu penanggalan hari untuk tahun hijrah atau hijriah, tahun Islam itu, yaitu setelah terbenamnya matahari atau pas waktu masuk sholat maghrib, ya. Jadi untuk penanggalan hari di tahun Islam itu adalah setelah terbenamnya matahari atau masuk waktu maghrib. Berbeda dengan penanggalan hari ataupun tahun Masehi, ya. Tahun Masehi itu jam 12 malam, itu pergantian hari, waktu untuk 1 hari. Tetapi di Islam itu ketika terbenamnya matahari pas masuk waktu maghrib. Maka ketika terbenamnya matahari di akhir hari dari bulan Ramadan mau masuk waktu maghrib, ya, karena itu sudah masuk Syawal, bulan Syawal, maka orang yang meninggal di saat itu dia tetap wajib dikeluarkan zakat fitrah. Duna man wulida ba'dahu, ya. Tidak wajib bagi orang yang dilahirkan setelah terbenam matahari, ya. Ketika ada bayi yang dilahirkan, dia dilahirkan setelah terbenam matahari, setelah waktu maghrib misalnya, maka bayi itu dia tidak kena kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah, karena dia lahir sudah masuk di waktu atau bulan Syawal, tidak masuk lagi di antara 2 bagian waktu itu, antara Ramadan. Karena orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu ketika dia berada di Ramadan dan masuk waktu Syawal, ya, itu setelah terbenamnya matahari. Makanya ada ulama yang berpendapat ketika orang kan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu terbagi jadi beberapa waktu. Waktu dari awal Ramadan itu kita bisa mengeluarkan zakat fitrah, namanya waktu zawaz, ya. Tetapi ketika dia meninggal di pertengahan Ramadan dan dia sudah bayarkan di awal Ramadan itu zakat fitrahnya, maka itu oleh para ulama, ya, ada ulama yang berpendapat bahwa itu
pada hakikatnya bukan zakat fitrah, tapi hanya dianggap sedekah. Wa wujudil fadl, dan syarat yang ketiga yaitu adanya kelebihan. Ya, maksudnya apa? Wa huwa yasaru syakhsi bima yafdulu, yaitu ada kelebihan seseorang dengan apa yang lebih anqutihi, dari bahan makanan pokoknya orang itu, wa quti iyalihi, dan juga bahan makanan pokok keluarganya, fi dzalikal yaum, pada hari itu, ay yaumi Idul Fitri, maksudnya pada hari Idul Fitri, pada siang hari Idul Fitri, wa kadza lailatu aidun, demikian juga pada malam hari Idul Fitri. Jadi ada kelebihan makanan pokok. Ya, jadi kalau sudah ada kelebihan, maka sudah wajib kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wa yuzakki asy-syakhsu an nafsihi, dan seseorang itu dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan juga untuk orang yang wajib dia berikan nafkah daripada orang-orang muslim, seperti siapa tadi, seperti kerabatnya ataupun istrinya, anaknya. Nah, itu wajib untuk dia keluarkan zakat fitrah. Yang muslim, ya, catatannya mereka harus beragama Islam. Fala yalzamul muslim fitratu abdin wa qaribin wa zaujatin kufarin, maka tidak menjadi wajib bagi muslim, seorang muslim, mengeluarkan zakat fitrah untuk seorang hamba atau budak, wa qaribin, ya, kerabat, wa zaujatin, dan juga istrinya, kufarin, yang mereka semua itu adalah kafir, bukan Islam, tidak wajib. Wa in wajabat nafaqatuhum, sekalipun dia wajib menafkahi mereka, menjadikan istrinya, wajib dia nafkahi anak-anaknya, tetapi kapan anak-anaknya ini kafir ataupun istrinya kafir, kerabatnya juga kafir, ini tidak wajib untuk dia keluarkan zakat fitrahnya, sekalipun dia wajib untuk menafkahi mereka. Jadi syarat yang pertama, kapan orang harus dikenakan kewajiban untuk zakat fitrah, yaitu pertama dia harus beragama muslim, Islam, orang Islam. Kemudian adanya kelebihan makanan pokok. Kemudian wa idza wajabat al-fitratu ala syakhsi, dan ketika zakat fitrah itu wajib ala syakhsi, terhadap salah seseorang, fayukhriju so'an min quti baldi, maka dia wajib mengeluarkan satu so', ini ukurannya, kadarnya, satu so' dari bahan makanan pokok di daerahnya, ya. Kalau di Indonesia ini kan makanan pokok kita adalah beras, maka kita wajib mengeluarkan satu so' daripada beras itu, ya, untuk setiap kita. Ingkana baladian, ya, jika dia berada di daerah tersebut, ya, dia punya punya daerah, ya. Fa ingkana fil baladi aqwatun, jika di daerah tersebut ada beberapa makanan pokok, contohnya ada makanan pokoknya berupa gandum atau beras atau jagung, ghalaba ba'duha wajib al-ikhraju minhu, maka boleh dia memilih salah satu yang mendominasi. Mana yang paling dominan? Ya, kalau kita di Indonesia kan beras, maka itu yang kita keluarkan untuk dijadikan zakatul fitr, ya. Walau kana syakhsu fi badiyatin, sekalipun seorang itu berada di satu gurun pasir, satu daerah terpencil, katakanlah seperti gurun yang terpencil ataupun hutan, laku tafihi, yang di tempat itu, daerah itu tidak mempunyai makanan pokok, akhraja min quti aqrabil bilad ilaihi, maka dia wajib mengeluarkan daripada makanan pokok yang dekat daripada negeri itu atau dari daerah itu, maka dia memilih makanan pokok di daerah yang dekat daripada badia tadi. Ya, contoh dia berada di satu gurun pasir, daerah terpencil atau hutan, maka dia memilih daerah di sebelah dia berada itu,
kayak seperti di hutan. Nah, itu yang dia pilih makanan pokok di daerah di sebelah dia berada atau di hutan tadi. Ya, itu yang dia jadikan untuk bayar zakat fitrah. Waman lam yusir bisoin, dan barang siapa yang tidak mempunyai kemudahan untuk membayarkan zakat fitrah dengan satu sok tadi, bal bi ba'dihi, akan tetapi hanya setengah sok, lazimahu dzalikal ba'du, maka wajib untuk mengeluarkan setengah sok itu. Wa qadruhu, adapun kadar ukuran satu sok, ai so'i, satu sok itu khamsatu artolin wa thulusun bil iraqi. Satu sok itu adalah ukurannya 500 liter lebih sepertiga ukuran Irak, ya, Baghdad, Irak, ya. Ukuran Irak, negeri Irak, ya. Kalau kita konversi ke dalam satuan berat sekarang, satu sok itu sekitar 2,75 kg atau 3,5 liter beras, ya, makanan pokok untuk kita. Wasabaka bayanu ritli al-iraqi fi nisabi az-zuru, dan telah terdahulu penjelasan tentang 1 liter Irak itu pada nasabnya az-zuru. Ya, jadi itu saja penjelasan daripada zakat fitrah. Dia praktis saja. Yang pertama harus beragama Islam, dan yang kedua itu harus punya kelebihan, ya, kelebihan makanan pokok. Kalau tidak punya kelebihan, tidak wajib lah dia untuk berzakat fitrah. Wa tudfa'u zakatu ilal asnafis samaniyati, dan ini untuk mendistribusikan kemana kita berikan ini zakat fitrah ini. Zakat fitrah itu diberikan ke asnaf as-samaniyah, 8 golongan ini yang disebut dengan mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Kalau kita yang berzakat itu disebut dengan istilah muzaki, maka yang menerima itu disebut dengan mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Nah, zakat fitrah ini kalau dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali itu sepakat bahwa zakat fitrah itu harus dengan bahan makanan pokok di daerah itu. Tetapi kalau mazhab Hanafi, ya, mazhab tertua, itu membolehkan dengan dengan uang, ya, dengan uang. Karena alasannya uang lebih bisa dibelikan untuk makanan bahan pokok yang lain, ya. Kalau kita hanya memberikan beras saja, kalau orang yang mendapatkan atau yang masuk di 8 golongan ini yang mustahik, yang berhak mendapatkan zakat, maka dia tidak mempunyai kelebihan atau uang untuk membeli makanan pokok yang lain. Makanya di dalam mazhab Hanafi itu dibolehkan untuk kita memberikan zakat fitrah dengan uang. Wa tudfa'u zakatu ilal asnafis thamaniyati alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qawlihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ini zakat fitrah ini diberikan kepada 8 golongan alladzina, yang mereka itu dzakarahumullah, telah Allah sebutkan fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Aziz, yang agung, yang mulia, fi qawlihi, di dalam firman-Nya Ta'ala, ini dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya. Nah, ini di sini menggunakan ma, ini dalam ilmu nahwu disebut dengan adatul hasyrin, dia membatasi. Sesungguhnya sedekah itu hanyalah, ini kata-kata hanyalah itu adalah pembatas, ya. Dia membatasi hanya 8 golongan ini yang akan mendapatkan zakat itu. Maka disebut dengan adatul hasyrin, dan dia adatul hasyrin ini dia menggugurkan pengamalannya inna, yang tadinya itu inna itu tarfaul isma wa tansibul khabar, dia merafa'kan isim dan merafa'kan khabar. Maka ketika inna ini diiringi oleh ma adatul hasyrin, maka dia
menggugurkan pengamalannya ini. Ketika dia tidak diiringi oleh ma, maka dia dibaca innamas shadaqati. Ya, tetapi di sini karena diiringi oleh ma, maka innamas shadaqat lil fuqara, innamas shadaqat lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu, termasuk ini zakat fitrah, itu hanyalah untuk fuqara, ya, kaum fakir, wal masakini, dan orang-orang yang masakin, miskin, wal amilina alaihi, dan orang-orang yang amil, ya, amil zakat, ya. Amil di sini bukan panitia, ya. Bukan panitia yang, ya mohon maaf, kayak seperti yang di masjid atau di mana itu, ya. Tetapi amil yang dimaksud di sini ini yang diberikan oleh legitimasi oleh hakim, dalam hal ini pemerintah atau Kementerian Agama, untuk mengumpulkan atau mendistribusikan zakat itu, ya. Jadi tidak semua bisa disebut dengan amil atau panitia, ya. Jadi amil itu secara resmi adalah panitia yang diberikan legitimasi oleh hakim ataupun oleh negara untuk mengumpulkan zakat kemudian mendistribusikannya. Wal amilina 'alaiha. Jadi sesungguhnya sedekah itu hanya untuk fakir, miskin, amil zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang yang dilunakkan, yang dilembutkan hatinya, itu muallaf, orang yang baru masuk Islam, wa fir riqab, dan juga budak hamba sahaya, wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang, ya. Ya. Ketika dia mendapatkan zakat itu, dia masih punya hutang, ya. Itu yang dimaksud dengan gharimina, dan hutangnya itu bukan untuk tujuan maksiat. Wa fi sabilillah, dan juga orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Wabnis sabil, dan juga orang yang tidak mempunyai ongkos untuk kembali ke daerahnya atau ke negaranya. Jadi 8 golongan ini yang disebut dengan mustahik, yang bisa menerima zakat, ya. Mohon maaf, kalau masjid itu dia tidak bisa menerima zakat. Kalau infak boleh, ya, tetapi kalau zakat itu tidak boleh, karena dia bukan mustahik. Huwa dhahirun ghaniyun an syarhi, dan firman Allah ini sudah jelas dan tidak butuh banyak penjelasan. Illa ma'rifah al-asnaf al-madhkurati, kecuali sekadar untuk menjelaskan, untuk mengetahui yang 8 golongan ini, ya. Apa itu yang dimaksud dengan fuqara, apa yang dimaksud dengan masakin, apa yang dimaksud dengan al-amilin alaih, dan apa yang dimaksud dengan al-muallaf al-qulubuhum, dan apa itu ar-riqab, al-gharimin, dan apa itu fisabilillah wabnis sabil. Itu nanti akan dijelaskan di dalam di kajian-kajian selanjutnya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini terkait dengan zakat fitrah ini. Dan ketika kita mengeluarkan zakat fitrah itu, kita harus berniat, ya. Contoh, ketika saya mengeluarkan zakat fitrah, maka saya harus berniat. Nawaitu, nah niatnya kurang lebihnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardon lillahi ta'ala. Saya berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, fardu karena Allah, ya. Atau kalau untuk anak kita juga bisa, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, sebutkan namanya, kemudian fardon lillahi ta'ala. Demikian juga untuk istri kita, ya. Untuk istri bisa kita berikan zakat fitrahnya dengan niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati, sebutkan namanya, fardon lillahi ta'ala. Nah, ini saja pembahasan kita pada kesempatan malam ini terkait dengan zakatul fitri, apa yang disebut dengan zakat fitrah itu. Mungkin ini saja, dan insyaallah apa yang telah saya sampaikan ini, yang sedikit ini, bisa bermanfaat, kemudian bisa menambah hasanah pengetahuan keislaman kita, terutama dalam bidang hukum atau fikih. Dan kita memohon kepada Allah agar selalu diberikan kekuatan, petunjuk, hidayah untuk bisa menjalankan aktivitas kita dalam hal amalia puasa Ramadan. Dan kita memohon untuk dipertemukan dengan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syukran wa dumtum fil khairi wan najati wal barakah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.